Hai guys, balik lagi ke Raden Ayu Journey. Hari ini aku sama suamiku dapat kesempatan buat masak bareng Chef Dimas. Nah, tungguin kita ya. Kita ikut ke dalam ngeliatin Chef Dimas masak. Oke? Sekarang kita itu udah sama Chef Dimas ya, Chef? Yeah. Nah, kenalin nih, ini Chef Dimas Wiono. Yeah. Nah, hari ini kita mau masak apa, Chef? Kita bikin makanan khas Hawaii. Karena dulu saya lama tinggal di Hawaii. Yeah. Makanya ini kita akan buat semacam apa namanya? Bowl ya, nanti rice bowl gitu tapi pakai sashimi di atasnya. Okay. Gitu. Yeah. Ya, poke ini dari tuna. Monggo mbaknya ini dulu, mungkin bisa nanti dipotong cube dulu. Mbaknya ikut masak ya. Wah, siap, Chef. Pertama, Oke. ya mungkin mbaknya Dipotongnya manjang? potong dadu. Oh, ini ya berarti ya? Gini ya, Chef? Ya. Jadi disebut poke. Poke itu di Hawaii artinya bite size atau langsung makan yang seukuran bisa langsung satu ini ya, satu suapan ya. Oke. Jadi kita campur dulu, taruh di bowl. Sekarang kayaknya campur dulu dengan ini soyu. Soyu itu apa namanya, kecap Jepang. Oh iya. Oke, ini langsung aja, Chef? Langsung aja satu itu ya. Terus dicampur sedikit sama oyster sauce. Satu sendok makan aja oyster sauce-nya ya. Minyak wijen ini satu sendok makan juga. Sama, Sampai merata dulu. Juga kita masukkan ini wakame atau seaweed ya, yang sudah di rehydrate lagi, udah di jadi dikembalikan dari kering dijadikan basah lagi. Udah basah lagi. Iya. Oke. Ya, sekarang mungkin mbaknya harus motong-motong lagi nih. Oke. Ya. Bentar ya. Iya. Ini. Oh ya, tadi saya lupa ditambahkan jahe sedikit. Oh, pakai jahe ya, Chef? Jahe ini mengurangi sedikit aja, Mbak. Maaf terlalu banyak. Oh iya. Sedikit Silakan, aja. Chef. Sekitar segini aja, ujung sendok dah. Ya. Ya. Ini bisa dipotong tipis-tipis. Oh, boleh. Daun bawang. Kita di Hawaii daun bawang pakai dua-duanya juga kayak di Indonesia. Kalau makanan barat rata-rata kan hanya pakai hijaunya aja. Kalau di Hawaii kita karena banyak influence dari Asia pakai hijaunya juga. Oke. Kapan lagi nih? Lihat gua masak. Ya. Cukup. Nah, cukup. Sekarang saya taruh sini dulu. Nah, sekarang bawang bombaynya dipotong dadu juga. Bentar. Kayak tadi ya, Chef? Ya, potong dadu. Bener? Itu gini aja, Mbak. Saya ajarin bikin. Kalau ini potong gini aja. Gini aja. Ujungnya jangan dipotong karena dia biar untuk jadi ini. Nah. Ini saya campurkan lagi di sini ya.
boleh dicampur. Campurkan saja. Ada kemiri nggak? Kemiri. Nah, di Hawaii ini disebut, kalau kita namanya kemiri, tapi kalau di Hawaii disebut kukui nut. Ini namanya kukui. Kalau di Hawaii hanya sedikit saja, hanya untuk nambahin rasa, ada rasa apa namanya? Ada kayak rasa kacang-kacangannya lah istilahnya. Oh, berarti di Hawaii juga pakai rempah-rempah ya, Chef? Iya. Cuman nggak banyak karena influence-nya kan dari Jepang, dari apa ya, Asia yang lain, mungkin hanya Thailand ya yang sedikit memberi rempah-rempah sama Vietnam. Tapi kalau karena dia lebih banyak Jepang, jadi tidak terlalu banyak yang ininya. Ya. Nah, ini kita campurkan dengan ini kalau di sini kenalnya kayak dikenalnya sih abon nori ya, karena ininya. Ini ada ikan asinnya, ada nori kering sama minyak sama wijen. Untuk menambah rasa. Ya. Mari kita habis ini plating. Ya. Nasinya yang sudah harus nasi panas biar nikmat ininya. Jadi ini lebih baik memang didiamkan dulu 30 menit untuk maksimalnya. Tapi kalaupun tidak, rasanya sudah cukup enak. Biasanya kita campur di atasnya nasi aja. Agak berantakan nggak apa-apa karena orang Hawaii itu porsinya harus gede pertama, terus sudah gitu senangnya melimpah, kayak melimpah gitu ya. Karena kalau di Hawaii kalau orang banyak makan gitu istilahnya kan takut kekenyangan. Betul. Tapi kalau di Hawaii kita makan sampai capek, bukan sampai kenyang. Kita makan sampai capek ya. Oke. Iya. Ini udah, memang agak messy sedikit nggak apa-apa, tambahin sedikit untuk garnishnya. Ya, sudah jadi ini sebenarnya. Udah jadi. Ya, Chef, ini ini pokeball. Pokeball. Nah, ini dia pokeball ala Chef Dimas. Wah, Chef, kalau kayak gini wah, aku malah diajarin sama Chef nih. Sekolah gratis nih, guys. Ini Lokomoko. Lokomoko atau Crazy Moko. Lokomoko, Crazy Moko. Iya. Oke. Ini menu secret menu di Galeri Siono. Jadi kalau hanya mungkin orang-orang tertentu aja yang mungkin tahu gitu. Langsung sama Chef Dimas langsung ya, Chef ya dibikinin ya. Oke. Nah, ini menu kedua kita Lokomoko. Crazy Moko. Ini by Chef Dimas. Oke, ini gila banget ini. Lokomoko, Crazy Moko. Ini secret menu from Hawaii ya. Jadi kalau kalau misalnya spesial, orang spesial datang ke sini, ketemu sama Chef Dimas, bisa dimasakin Crazy Moko. Ini spesial, guys. Ayo, silakan Ibu Raden. Saya Chef Dimas Suyono. Saya sekarang mengelola Galeri Suyono di Lembang.
dulu mungkin saya pernah juga mengelola Aloha Aina, restoran Hawaii. Kini saya mengelola Galeri Suyono di Lembang. Background saya dulu chef, saya lulusan dari New York, dan saya sekarang mengelola Galeri Suyono untuk melanjutkan yang pernah saya lakukan dulu di Aloha Aina, mungkin dengan beda visi makanannya, tapi insya Allah akan tetap memberikan taste dan kualitas makanan yang sama seperti dulu waktu di Aloha Aina. Ini aku mau nyobain, ini tadi namanya apa ya, Chef? Ini onopoke dari Onopoke. tuna, ya semacam Oh, seperti sashimi, tapi sashiminya Hawaii, dimakannya dengan nasi panas. Wah, nah ini apa aja nih, Chef, tadi? Itu tadi ada tuna, ada wakame, ada jahe, ada bumbu-bumbu Rempahnya orientalnya ada juga ya. Aku cobain ini ya, Chef ya. Monggo, silahkan. Oh, nah ini unopoke. Kita cobain dulu ya. Ini ternyata segar ya, Chef? Rempahnya kerasa. Enak guys. Kalau kalian belum pernah makan makanan Hawaii, mau nyobain, cus ke Galeri Suyono. Ini secret menunya ada di Galeri Suyono. Wah, aku nggak bisa berhenti nih, Chef. Gimana dong? Nah, sekarang kita nyobain menu yang kedua. Ini tadi namanya Lokomoko. Lokomoko Crazy Moko. Nah, kalau kalian beruntung itu pas datang ke Galeri Suyono, pas ada Chef Dimas ya, Chef? Iya. Kalian bisa dapetin secret menu ini. Kita cobain dulu ya. Ini juga dari Hawaii ya, Chef ya? Iya. Ini tuh, Chef, gigitan pertama. Kalau kata keponakan tuh, my heart. Enak banget, Chef. Nah, yang harus kalian ingat, kalau di Hawaii itu iya, makan itu bukan sampai kenyang, tapi sampai capek. Mangap, Mus, liatin. Sampai habis lu mus kayak gitu. Kalau di Hawaii kita banyak makanan memang seafood ataupun seperti halnya makanan western lainnya. Cuman Hawaii memang terkenal dengan seperti melting point untuk melting pot untuk orang-orang Amerika, karena di situ dia ada Asia, Jepang, Thailand dan segalanya. Jadi makanya makanan-makanan Hawaii pun itu terinspirasi dari sana. Gitu. Dari bumbu-bumbunya Asia, walaupun penyajiannya memang makanan Western gitu. Betul. Ya. Tapi kalau di sini khususnya makanan Hawaii eksklusif di Galeri Suyono. Galeri Suyono banyak Western serta Indonesia. Tapi karena saya dulu memang pernah menjadi chef di restoran saya dulu Aloha Aina Hawaii, pasti ada makanan-makanan Hawaii yang bisa di request nantinya. Kalau memang ini. Iya. Nah, ini guys makanannya bikinan Chef Dimas luar biasa. The best kata anak gaul mah. Tapi kalau makanan enak, kalau untuk Hawaii biasanya yeah boy. Oh,
Gimana Sak? Coba. Yeah boy. Yeah boy. Oke. Yeah boy. Udah. Ya sama enak aja nya. Nah, excitednya begitu ya. Iya. Berarti. Ya seperti apa tadi, bahwa orang Hawaii itu makan sampai capek itu istilahnya. Itu kenapa orang-orang Hawaii itu badannya gede-gede, orang Samoa tuh badannya besar-besar. Selain mereka makan itu bisa dibilang double porsi untuk ini, orang kayak pesumo yang Hawaii juga kan besar-besar itu. Ya karena itu orang-orang mereka tuh makannya banyak dan itu sampai capek istilahnya kalau belum kenyang kalau belum capek. Nah, kalau di sana ternyata kerja capek, makan pun harus capek. Om ya. Nah, ini sekarang kita mau kemana nih Om? Mau nunjukin koleksi-koleksi dari Galeri Siono. Oke. Ya. Jadi banyak sekali Om ya. Jadi ini merupakan koleksi Iya. koleksi bapak saya, di mana beliau sudah mengkoleksi ini katanya sih sejak beliau masih kapten. Beliau itu apa ya istilahnya, dulu mungkin dapat mobil yang antik-antik tuh ya, antara lain gitu. Mungkin beliau membantu orang yang mungkin ada mobil yang mungkin hanya apa ya belum jadi atau sudah tidak jalan, tapi beliau bantu beli karena mungkin yang pembelinya membutuhkan dana waktu itu. Betul. Jadi dibantu dengan beliau sampai saat ini. Ya ini beliau sudah banyak sekali mengkoleksi gitu. Walaupun sebagian besar sudah tidak jalan mobilnya, tapi saat ini kalau bisa ditanya ya mungkin sangat priceless lah, karena yang dilihat adalah background cerita mobil ini sendiri waktu beliau dapatkan, atau memang pembangunannya dulu, istilahnya pembangunan mobil itu sampai jalan. Saya sendiri sekarang sebagai putra beliau, ya ini museum ini saya dedikasikan untuk beliau di masa beliau sepuh sekarang. Yang tadinya ini mungkin rumah ini tadinya cuman apa ya, dulunya hanya garasi mobil aja sih sebetulnya ya, untuk koleksi-koleksi beliau. Tapi terus beliau bertemu dengan sahabat beliau punya satu visi dan misi sama suatu hobi istilahnya, karena memang beliau itu penuh dengan hobi ya kan, sampai beliau menciptakan semboyan manusia tanpa hobi itu seperti zombie. Kan? Jadi jadi orang harus punya hobi katanya. Betul. Iya. Ya saya hanya di sini meneruskan impian beliau, dan teman beliau itu juga menginvest untuk, karena punya visi dan misi yang sama ayah saya, ya saya udah sepuh. Ya sekarang kita jalankan, dan ini merupakan persembahan untuk beliau lah istilahnya. Iya. Oke Om, keren sekali Om. Wah, ini mobilnya juga keren-keren banget ya Om nih. Iya. Wah. Mungkin yang paling beliau favorit tuh ada Jaguar ini sama Ford ini ya. Beliau paling dia banggakan dulu lah, dan karena beliau juga seorang filateli ya beliau. Jadi ada beberapa mobil pun dipasang perangko waktu itu, karena waktu itu untuk pawai dengan pihak filateli Indonesia waktu itu bersama. Nah ini Om, sampai punya ide buat kafe, restoran atau kafe kayak gini nih. Awalnya sih idenya sih ini ya, hanya mempreserve atau meneruskan impian bapak saya gitu. Jadi yang tadinya kita bentuknya seperti hanya garasi, seperti garasi gitu dengan mobil-mobil tua yang ada ini, terus kita bangunkan ini lebih ke galeri yang lebih mungkin presentable, lebih bagus gitu ya, untuk supaya di kemudian hari beliau nanti bisa jalan dan hanya dengan melihat ini yang tadinya hanya garasi kumuh gitulah istilahnya, bukan kumuh ya, istilahnya kurang tertata. Betul. Jadi lebih tertata, lebih presentable, jadi beliau bisa menikmati juga. Terus karena memang kita pikir kalau ada sesuatu yang bisa
pasang, dinikmati. Kenapa enggak kita juga menciptakan kafe kecil lah bilangnya untuk beliau gitu. Tapi karena terus akhirnya setelah pembangunan kok dirasa terlalu memang besar, akhirnya ini masif tempatnya. Akhirnya kita ada dua, kita bagi, ada kafenya serta ada restoran areanya. Oke, nah Om, ini saya lihat juga, wah ada beberapa motor juga nih Om. Wah. Bapak selain memang pelindung dulu di komunitas motor gede, terus juga sepeda ontel, mobil-mobil kuno, juga VW segala. Jadi ya itulah yang beliau ini, karena beliau dengan kecintaan beliau terhadap komunitas mobil-mobil kuno ataupun moge, ya akhirnya beliau yang punyalah sedikitnya gitu koleksi-koleksinya yang beliau cintai gitulah istilahnya. Wah, iya. Ini hari ini padat banget ya Om ya. Wah, kita udah diajak main ke dapur. Kita udah lihat ini koleksi-koleksinya dari Bapak ya Om ya. Wah, nih. Ya inilah mungkin untuk beliau adalah selain beliau bisa menikmati, untuk berbagi lah, istilahnya bisa menikmati juga untuk orang lain yang sambil mungkin mencicipi makanan bisa menikmati mobil-mobil tua koleksi beliau. Nah, untuk pelanggan nih Om yang datang ke Galeri Suyono, nah ini boleh nggak Om kalau misalnya ikut foto-foto? Oh boleh. Gitu? Nah, boleh. Cuman memang kalau memang tempatnya terlalu ramai, kita membatasi mungkin per 10 orang aja, karena memang namanya kita juga masih PPKM istilahnya, jadi kita batasi mungkin 10 orang dulu yang masuk sini. Kalau dalam jumlah besar. Ya. Nah guys, kalian itu kalau main ke Galeri Suyono itu kalian bisa lihat mobil-mobil, kalau kita sekarang bilang tuh mobil-mobil jadul ya. Nah ini tuh mobil-mobil yang udah nggak ada di jalan lagi lah istilahnya gitu ya. Nah kalian bisa banget nih datang ke Galeri Suyono, makanannya enak-enak, chefnya luar biasa baik sekali, udah mau berbagi pengalamannya sama kita. Nah kita sekarang mau ketemu dulu nih sama Bapak Suyono. Oke? Yes, cut. Keren.